Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Perkenalkan, kita dari kelas SI 4602 Program Studi Sistem Informasi. Di sini kita, akan mempresentasikan, tugas besar sistem basis data yang, kita mengambil temanya, Toko Sirkus dengan, kelompok yang pertama itu ada saya, Pangarso Panji Bilowo dengan NIM 12022230087. Selanjutnya saya, Alfonso Raditya Damarudistira dengan NIM 12022223363. Lalu saya Ikhwan Amiruddin dengan NIM 1202223229. Dan saya Raffi Zaki Doniswara dengan NIM 12022223211. Selanjutnya akan saya bahas tentang pendahuluan mengenai format tugas besar ini. Latar belakangnya ini kami ingin pengelompokan atau organisir yang lebih jelas dan lebih tertata untuk tokoh yang kami sambil sedikit, yaitu toko Sirkus, yaitu toko yang menjual alat-alat perdagangan tentang sirkus. Lalu selanjutnya ada beberapa rumusan masalah yang kami gunakan. Yang pertama itu bagaimana menyusun dan mengorganisir inventaris alat-alat sirkus yang tersedia di toko dan dengan menggunakan sistem basis data. Selanjutnya bagaimana mengelola informasi produk secara terstruktur, termasuk deskripsi, harga, stok, dan atribut lainnya. Selanjutnya, bagaimana menyimpan dan mengelola data pelanggan termasuk informasi kontak, riwayat pembelian, dan preferensi mereka dalam basis data yang dapat diakses dengan mudah. Lalu selanjutnya bagaimana mengolah data pemasok termasuk informasi kontak dan histori transaksi untuk memperkuat hubungan dengan pemasok melalui implementasi sistem basis data yang tepat. Selanjutnya bagaimana mengelola data penjualan termasuk informasi tentang produk yang terjual, tanggal transaksi, dan jumlah yang terjual dengan menggunakan sistem basis data untuk analisa dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Batasan masalah. Jadi kami mempunyai batasan dalam bidang salah satunya aspek lain dari operasional toko seperti manajemen, keuangan, atau pemasaran tidak akan dibahas secara rinci. Analisis laporan ini terbatas pada aspek manajemen basis data dan tidak mencakup implementasi teknis seperti pembangunan sistem basis data. Selanjutnya juga infrastruktur teknologi yang dapat digunakan dalam implementasi seperti pemilihan platform database atau infrastruktur server tidak akan dibahas secara detail. Lalu selanjutnya tujuan dan manfaat. Tujuan utama dari laporan ini adalah memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya implementasi basis data yang efektif dalam pengelolaan toko sirkus yang bergerak dalam bidang perdagangan alat-alat sirkus. Beberapa manfaat yang dapat diharapkan dalam implementasi basis data yang baik adalah yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional toko dengan pengelolaan inventaris yang terstruktur, memungkinkan pelacakan stok barang, dan optimalisasi proses pemesanan dan pencegahan kekurangan atau kelebihan persediaan. Selanjutnya, memudahkan manajemen produk dengan menyimpan informasi produk secara terstruktur, memungkinkan pembaruan harga dan atribut produk yang efisien, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik terkait manajemen produk. Selanjutnya, meningkatkan pengalaman pelanggan dengan menyimpan dan mengelola data pelanggan yang secara efisien, membantu preferensi pelanggan, memberikan rekomendasi yang lebih baik, dan menyediakan layanan yang personal dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, menguatkan hubungan dengan pemasok untuk melalui pengelolaan data pemasok yang terstruktur, memantau kualitas produk, serta mempermudah proses pembelian dan pembayaran. Yang terakhir, membantu analisis dan pengambilan keputusan dengan menyimpan data penjualan yang terstruktur, menganalisis tren penjualan, mengidentifikasi produk yang paling diminati, serta merancang strategi pemasaran yang lebih efektif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PRD di dalam database atau basis data toko Sirkus ini. Yang pertama yaitu di sini ada entitas pelanggan. Entitas ini mempresentasikan pelanggan yang membeli produk di toko Sirkus, dan di sini terdapat dua atribut yaitu kode pelanggan sebagai primary key dan kemudian ada nama pelanggan. Lalu di sini ada juga entitas transaksi. Di sini terdapat 6 atribut. Yang pertama ada
nomor transaksi atau no transaksi sebagai primary key, kemudian ada kode kasir sebagai foreign key, kemudian ada tanggal transaksi, tunai, total barang, dan kembali, atau kembaliannya. Di dalam transaksi ini atau entitas ini mempresentasikan transaksi jual beli yang dilakukan di toko Sirksus. Kemudian ada entitas kasir yang memiliki dua atribut, yaitu kode kasir sebagai primary key-nya, kemudian ada nama kasir. Entitas ini mempresentasikan kasir atau orang yang sebagai perantara jual beli antara pelanggan dan kasirnya. Kemudian di sini ada brand. Di brand ini terdapat dua atribut. Yang pertama ada kode brand sebagai primary key-nya, kemudian yang kedua ada nama brand. Dan ini merupakan entitas yang mempresentasikan brand atau nama-nama brandnya. Kemudian ada entitas produk. Di sini terdapat 5 atribut, yaitu ada harga produk, kemudian kode produk sebagai primary key, kemudian nama produk. Lalu terdapat 2 atribut foreign key, yaitu kode kategori dan kode brand. Produk ini mempresentasikan sebagai produk yang terdapat nama produk, harga, dan lain-lain. Kemudian terdapat detail transaksi. Dalam entitas detail transaksi ini terdapat 5 atribut, yaitu diantaranya ada nomor detail transaksi atau no detail transaksi sebagai primary key, kemudian kuantitas dan total, dan ada 2 foreign key, yaitu nomor transaksi dan kode produk. Kemudian di toko Sirksus ini. Toko Sirksus ini merepresentasikan identitas tokonya, yaitu dan di entitas ini terdapat 4 atribut. Yang pertama ada kode toko sebagai primary key, kemudian ada notel toko atau nomor telepon toko, kemudian ada nama toko dan alamat toko. Dan yang terakhir terdapat entitas kategori. Kategori sini dalam artian kategori produk. Di entitas ini terdapat 2 atribut, yaitu kode kategori sebagai primary key dan nama kategori. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Baik, selanjutnya ada model relasional. Di sini ada banyak tabel-tabel. Yang pertama ada tabel pelanggan. Di tabel ini ada kolom kode pelanggan dan nama pelanggan. Lalu selanjutnya ada tabel kasir. Terdapat kolom kode kasir dan nama kasir. Selanjutnya tabel toko Sirksus dengan kolom kode toko, alamat toko, nama toko, dan nomor telepon toko. Selanjutnya ada tabel brand dengan kolom kode brand dan nama brand. Selanjutnya ada tabel kategori dengan kolom kode kategori dan nama kategori. Selanjutnya ada tabel produk dengan kolom kode produk, nama produk, harga produk, kode kategori, dan kode brand. Lalu ada tabel transaksi dengan kolom nomor transaksi, kode pelanggan, kode kasir, kode toko, tanggal transaksi, tunai, total barang, dan kembali. Lalu ada yang terakhir ada tabel detail transaksi dengan kolom nomor detail transaksi, nomor transaksi, kode produk, kuantitas, dan total. Selanjutnya saya akan membahas tentang normalisasi. Untuk normalisasi, kita tidak memasukkan UNF karena dari tabel-tabel yang ada di model relasional, semuanya sudah memenuhi paling sedikit 1 UNF. Nah, untuk 1 UNF, kita mengambil dari tabel produk yang berisi kolomnya kode produk, nama produk, harga produk, kode kategori, dan kode brand. Nah, di 2 UNF kita pecah lagi dari yang tabel produk menjadi tabel produk, tabel kategori, dan tabel brand. Untuk tabel produk, terdapat kolom kode produk, nama produk, dan harga produk. Untuk tabel kategori, terdapat kolom kode kategori dan nama kategori.
Dan untuk tabel brand terdapat kolom kode brand dan nama brand. Dan untuk 3NF terdapat tabel produk, tabel kategori, tabel brand, tabel produk kategori, dan tabel produk brand. Untuk tabel produk terdapat kolom kode produk, nama produk, dan harga produk. Untuk tabel kategori terdapat kode kategori dan nama kategori. Untuk tabel brand terdapat kode brand dan nama brand. Untuk tabel produk kategori terdapat kode produk dan kode kategori. Dan untuk yang terakhir, tabel produk brand terdapat kode produk dan kode brand. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi ke dalam MySQL, yaitu tentang script DDL. Yang pertama itu ada pembuatan tabel. Jadi yang pertama ini tabel pelanggan. Kami ada total ada 7 tabel, maksud kami ada 8 tabel. Jadi yang pertama itu ada tabel pelanggan, create table pelanggan dengan kode pelanggan, varchar not null. Jadi ini nggak boleh kosong, not null, sebagai primary key kode pelanggan. Dan nama pelanggan varchar 50 karakter. Selanjutnya tabel kasir, create table kasir, kode kasir varchar 50 sebagai primary key, not null juga, nggak boleh kosong. Bawahnya juga nama kasir varchar 50. Bawahnya ada tabel toko Sirxus, create table toko Sirxus, kode toko sebagai primary key, not null. Nama toko not null, nama toko not null, nomor telepon not null. Nah, ini menggunakan INT karena nomor telepon. Jadi menggunakan integer. Nah, selanjutnya tabel brand. Ada tabel brand, kode brand varchar sebagai primary key, lalu ada nama brand not null, varchar 50 karakter. Selanjutnya ada kategori, tabel kategori, create table kategori, kode kategori sebagai primary key, not null, varchar 50 karakter, nama kategori, not null, varchar 50. Selanjutnya ada tabel produk, create table produk, kode produk, varchar, not null, primary key. Kode produk sebagai primary key, diikuti dengan kode kategori, not null, lalu ada kode brand, not null, varchar 50, harga produknya float, karena kita harga jadi bisa saja menggunakan koma. Lihat ya, not null, nama produk varchar not null. Nah, ini kita menggunakan foreign key, kode kategori dari tabel kategori. Ya, ini dari kategori. Ini juga menggunakan foreign key, kode brand, referensinya dari tabel brand. Jadi kita menggunakan ini sebagai foreign key dari tabel lain. Selanjutnya ada tabel transaksi, create table transaksi, not transaksi, varchar 50, not null, primary key sebagai primary key. Selanjutnya ada kode kasir, varchar 50, not null, kode pelanggan seperti itu, dan lain-lain. Sampai kode toko varchar not null. Nah, kita menggunakan foreign key kode kasir dari tabel kasir dan foreign key kode pelanggan dari tabel pelanggan, dan terakhir foreign key kode toko dari tabel toko Sirxus. Lalu yang terakhir ada tabel detail transaksi, ada tabel nomor detail transaksi integer sebagai primary key, lalu ada nomor transaksi, kode produk, kuantitas, total, dan kita menggunakan foreign key nomor transaksi dari tabel transaksi dan foreign key kode produk dari tabel produk. Selanjutnya DML akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, untuk DML akan saya lanjutkan. Di sini ada bukti screenshot kalau hasil programnya itu berjalan ya, berhasil di-add gitu. Nah, untuk contoh insert sendiri seperti tadi yang dijelaskan oleh partner saya Alfonsus, di sini saya akan menjelaskan contohnya satu aja. Seperti insert into pelanggan, lalu masukkan kode pelanggan dan nama pelanggan. Yaitu contohnya seperti values tanda kurung C001 itu bagian dari kode pelanggan, dan Johnny Depp itu nama pelanggan. Lalu ada update sama yang misalnya kita akan mengupdate pelanggan dengan set nama pelanggan Gal Gadot yang di mana si kode pelanggannya itu C10. Jadi bakal nyari yang C10. Lalu untuk select bintang form pelanggan where kode pelanggan C10, berarti yang dimana kode pelanggan itu C10 bakal dicari yang kode pelanggannya itu C10.
Nah, ini bukti screenshot kalau programnya berhasil dijalankan juga. Ya, sama aja kayak tadi, insert, update, select. Boleh diteruskan. Ya, masih sama ya, insert, update, select. Ini kayak contoh yang lainnya aja. Nah, lalu ada operasi insert, update, delete, dan select. Seperti yang kayak tadi, sama aja sih. Ini mau insert produk baru, jadi insert into produk yang di dalamnya ada kode produk, kode kategori, kode brand, harga produk, dan nama produk. Terus di values untuk yang kode produknya Z11, kode kategorinya S11, kode brandnya B11, lalu harga produknya 9.000 dan nama produknya produk J. Lalu untuk update itu sama, update produk karena kita mau update produk yang terus ngeset harga produknya itu 19.000 di mana yang kode produknya itu Z006. Jadi yang kode produknya Z006 akan ke-update harganya menjadi 19.000. Lalu untuk delete itu ada delete from produk. Jadi dari yang produk di mana kode produk itu Z011. Jadi akan ngedelete yang kode produknya ada Z011. Lalu ada perintah select, yaitu select nama produk, harga produk dari produk di mana harga produk itu lebih dari 15.000. Jadi akan menampilkan si nama produknya dan harga produk di mana kalau si harga produknya itu di atas 15.000 gitu. Seperti contoh di screenshot yang berhasil ini. Lalu untuk poin B itu ada operator logika, perbandingan, dan himpunan dalam perintah select. Yang pertama, operator logika. Sama aja sih si itunya select nama produk, harga produk, from produk, dari produk di mana harga produk itu 10.000 dan harga produk kurang dari 20.000. Jadi akan menampilkan nama produk dan harga produk di mana yang lebih dari 10.000 dan kurang dari 20.000. Lalu selanjutnya ada perbandingan, sama aja. Select kode produk, nama produk, kode brand, harga produk, dari produk di mana harga produknya lebih dari 10.000. Jadi akan menampilkan kode produk, nama produk, kode brand, harga produk dari si produk di mana harga produknya itu lebih dari 10.000. Selanjutnya himpunan itu select kode produk, nama produk, kode brand, harga produk, from produk, dari produk di mana nama produk itu nggak ada di si produknya GG. Nah, seperti ini contohnya. Lalu yang poin C ada operasi sort and group by. Operasi sort ini kayak mengurutkan lah. Jadi select nama produk, harga produk, from produk sama aja. Terus ditulisnya order by harga produk dash. Jadi akan mengurutkan harga produk dari yang terbesar ke yang terkecil. Seperti di contoh, di screenshotnya berhasil ya. Lalu ada group by. Group by itu sama sih itunya, select kode kategori, count bintang, S jumlah produk, from produk, terus group by kode kategorinya. Jadi akan dikelompokkan berdasarkan kode kategorinya. Seperti di contoh, berhasil. Lalu poin D ada operasi join dan subquery. Untuk operasi join sendiri, kodenya itu select produk, nama produk, brand titik kode brand, from produk, dari produk, terus dia join brand on produk kode brand sama dengan brand titik kode brand. Jadi akan menampilkan nama produk dan kode brandnya kalau si kodenya dijalankan. Lalu ada subquery, select nama produk, harga produk, from produk, dari produk, di mana kode brand itu di dalam select kode brand, from brand, di mana kode brandnya itu B002. Jadi akan memunculkan yang itunya B002 kayak di screenshot.
Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Baik, untuk store procedure dan trigger akan saya lanjutkan. Di sini terlihat mengenai store procedure terlebih dahulu. Terdapat sintaks ya. Sintaks ini untuk membuat sebuah store procedure dalam basis data MySQL. Dimulai dari delimiter. Delimiter ini adalah perintah yang mengganti delimiter standar dengan delimiter khusus seperti yang terpampang di dalam sintaks tersebut. Dan di sintaks ini memakai delimiter double slash. Kemudian di line kedua ada create procedure hitung total harga, tanda kurung, in transaksi ID varchar 50. Di situ merupakan untuk create procedure sendiri itu yaitu dengan membuat prosedur dengan nama hitung total harga. Dan ini adalah perintah untuk membuat store procedure. Dan parameter yang diinputkan bernama transaksi ID dengan tipe data, varchar, dan panjang maksimum 50 karakter. Dan untuk line ketiga ada begin. Ini menandai awal dari blok pernyataan dalam store procedure. Kemudian ada declare total float. Ini adalah pernyataan untuk mendeklarasikan variabel lokal bernama total dengan tipe data float. Variabel ini akan digunakan untuk menyimpan total harga. Lalu untuk line kelima ada select sum D titik kuantitas bintang P titik harga produk into total. Dan ini adalah pernyataan select yang menghitung total harga. Nilai total yang dihitung dengan mengalihkan jumlah barang dalam artian kuantitas dengan harga barang, yaitu harga produk. Untuk setiap baris dalam tabel detail transaksi dan mengambil total dari hasil perkalian tersebut. Nilai total kemudian disimpan dalam variabel lokal bernama total menggunakan into. Kemudian di line ke-6, from detail transaksi D join produk P on D titik kode produk adalah pernyataan join yang menggabungkan tabel detail transaksi dengan tabel produk berdasarkan kolom kode produk. Sehingga kita bisa mengakses kolom harga produk dari tabel produk. Where D titik nomor transaksi sama dengan transaksi ID. Ini adalah kata where yang memfilter baris-baris yang memiliki nomor transaksi yang sama dengan nilai parameter transaksi ID. Lalu di line ke-8, update transaksi set total barang sama dengan total where no transaksi sama dengan transaksi ID. Di sini menjelaskan pernyataan update yang mengubah nilai kolom total barang dalam tabel transaksi menjadi nilai yang disimpan dalam variabel total. Pernyataan ini hanya akan mempengaruhi baris yang memiliki nomor transaksi atau no transaksi yang sama dengan nilai parameter transaksi ID. Lalu yang pada baris kedua terakhir, ini menandai akhir dari blok pernyataan dalam store procedure. Dan yang terakhir ada delimiter. Ini mengembalikan delimiter ke nilai default yang sebelumnya adalah double slash ke titik koma. Dan menandakan store procedure selesai. Kemudian ke trigger. Di sini terdapat sintaks trigger. Dan kode yang diberikan adalah contoh sintaks untuk membuat sebuah trigger di basis data MySQL. Dan trigger ini dinamakan update product quantity.
atau bisa dilihat di baris kedua, yaitu create trigger, update procedure quantity. Dalam artian, create trigger membuat trigger dengan nama update product quantity. Di atasnya terdapat delimiter yang seperti yang saya jelaskan di store procedure, yaitu mengubah delimiter default atau standar dengan delimiter khusus atau /2. Kemudian pada baris ketiga terdapat atau sintaks after insert on detail transaksi. Ini perintah untuk menandakan bahwa trigger ini akan dieksekusi untuk setiap baris yang diinsert ke tabel detail transaksi. Lalu di sini ada begin ya, menandai awal dari blok pernyataan dalam trigger seperti yang saya jelaskan pada store procedure. Kemudian ada update produk set kuantitas sama dengan kuantitas strip new titik kuantitas where kode produk sama dengan new titik kode produk. Ini adalah pernyataan update yang mengubah nilai kolom kuantitas dalam tabel produk. Nilai kuantitas akan dikurangi dengan nilai kuantitas yang baru saja di-insert. Di sini new titik kuantitas. Pernyataan ini hanya akan mempengaruhi baris dengan kode produk yang sama dengan kode produk yang baru saja di-insert, yaitu new titik kode produk. Lalu pada baris kedua terakhir ada N. Ini menandakan akhir dari blok pernyataan dalam trigger. Kemudian yang terakhir ada delimiter. Seperti yang saya jelaskan pada store prosedur sebelumnya, ini mengembalikan delimiter ke nilai default titik koma setelah definisi trigger selesai. Kemudian kesimpulan. Dalam laporan tugas besar ini dapat disimpulkan bahwa pengembangan sistem basis data untuk toko Sirksus telah berhasil dilakukan dengan analisis yang teliti, perancangan yang matang, dan implementasi yang cermat. Penggunaan Entity Relationship Diagram atau ERD dan model relasional yang baik memastikan hubungan antara entitas dan struktur data yang optimal. Normalisasi dilakukan untuk menghindari anomali dan redundansi data. Implementasi sistem menggunakan MySQL berhasil mencakup operasi CRUD atau create, read, update, dan delete. Lalu operator logika, perbandingan, himpunan, pengurutan, pengelompokan, join, dan swipe query dalam perintah SQL. Implementasi store prosedur dan trigger juga memberikan fungsionalitas tambahan. Dengan adanya sistem basis data ini, toko Sirksus dapat mengoptimalkan pengelolaan inventaris, meningkatkan efisiensi operasional, dan melakukan analisis data yang akurat. Keseluruhan, tugas besar ini memberikan pengalaman berharga dalam mengembangkan sistem basis data yang tangguh dan terstruktur, mendukung operasional toko dengan lebih baik. Dan tadi merupakan akhir dari presentasi kami. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.